perpustakaan ramah untuk pemustaka cilik, supaya anak-anak tuh ke perpustakaan bukan hanya sekedar baca, tapi dia punya pengalaman yang menarik. Itu kita gelar aja kalau gelar buku dan segala macamnya. Kalau mereka mau mewarnai silakan, mereka mau berhitung pun di situ ada yang mereka minta bacakan suatu buku atau kita inisiatif untuk membacakan mereka suatu buku. Karena di antara mereka itu tidak lanjut sekolah karena ekonomi gitu. Padahal cita-citaku kalau ditanya mau jadi apa, aku mau jadi mbak yang di pom bensin yang megang uang banyak. Setiap kali ditanya kau jadi apa, mau jadi dokter gitu ya. Aku, oh cerita itu bisa jadi media pembelajaran yang mengesankan bagi anak. Aku nggak bisa apa ya, baca buku tuh masih kayak nadanya ya udah kayak orang baca aja kan. Kalau kayak gitu mau makan apa abis ini? Kayak di endorse rasanya. Halo kawan Perpus, selamat datang di Bilik Perpus Podcast, bincang literasi terkini di perpustakaan. Perkenalkan, saya Luce, dan pada hari ini kita akan berbincang dan ngobrol santai nih Kak, terkait dengan perpustakaan namun dari sudut pandang generasi yang berbeda. Pada hari ini sudah bersama dengan saya dua narasumber keren kita pada hari ini. Halo Papa Lupi, halo Kak Suti. Halo. Apa kabarnya nih Kak? Aku baik. Baik. Oke, mungkin boleh kenalin diri dulu ke teman-teman semua, mulai dari nama, kesibukannya, generasi alta, dan mungkin satu fun fact dari diri Takuti dan Kapalu. Halo teman-teman semua, saya Pak Ude Mudiasi. Saat ini kesibukannya saya menggiat literasi dan juga mengampu beberapa mata kuliah di universitas. Dan saya seorang ibu rumah tangga juga, gitu ya. Jadi fun fact-nya apa ya? Saya bisa baca di usia 3 tahun. Wah, keren banget. Oke, halo guys, perkenalkan nama aku Betis Setiawati. Saat ini kesibukanku menjadi seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama di Jakarta Timur, lalu seorang pegiat literasi juga, sama kayak Kak Lupi. Fun fact-nya adalah tiada hari tanpa ngopi. Biasa, gengsi banget ya, gengsi banget. Oke, mungkin langsung aja. Di sini saya udah siapin properti, boleh dipegang dulu Kak. Oke, terima kasih. Nanti akan ada 2-3 pernyataan. Kalau Katuti dan Kapalupi merasa setuju dengan pernyataannya boleh ada PS, tapi kalau enggak boleh diputar jadi coba. Oke, siap Kak? Boleh? Ya. Pernyataan pertama itu banyak orang bilang kalau pertama kali ke perpustakaan itu rasanya kayak agak intimidating. Yes or no? No, dua-duanya no. Oke, mungkin kita bisa cari tahu dulu ya. Kenapa Kapalupi jawab no? Aku ke perpustakaan tuh dari SD sebenarnya dan emang suka ke perpustakaan dari mulai dulu. Kayaknya perpustakaan tuh nggak kayak sekarang ya banyak buku bergambar. Aku tuh dulu seringnya banyak buku-buku yang hitam putih. Bahkan ya dulu masih ada buku siksa kubur dan lain sebagainya. Itu tuh aku baca gitu karena emang suka aja. Terus aku fun fact-nya adalah dulu aku pernah jadi peserta lomba di perpustakaan Jakarta Barat. Dan itu membuat aku sih punya banyak eksplorasi ya tentang dunia perpustakaan. Dan kalau ngerasa intimidated enggak sih, aku bisa merasa lebih punya tempat dan lebih bisa mengeksplorasi banyak buku gitu ya di perpustakaan kayak gitu. Kalau boleh tahu Kapalupi pertama kali ke perpustakaan nih umur berapa? Tahun berapa? 2006 masih SD, berarti 2008 pas kelas 2 SD itu pertama kali masuk ke perpustakaan. Itu emang niatnya awalnya pengen baca buku ya? Dari kecil suka baca buku? Iya, waktu kecil suka baca buku, terus kalau di perpustakaan kan gak banyak orangnya, jadi bisa bisa menyendiri juga sih sebenarnya gitu, dan bisa sibuk sama bukunya. Kalau Kak Tuti sendiri kenapa nih jawab no? Kalau alasan aku jawab no, mungkin kalau dibilang apakah datang ke perpustakaan seperti mengintimidasi, enggak, karena kita lihat dari sekarang bahwa perpustakaan sudah didesain sebagus mungkin, senyaman mungkin, yang isinya nggak cuma buku doang. Karena aku rasa orang-orang yang datang ke perpustakaan itu belum tentu jiwanya itu datang sebagai seseorang yang siap membaca. Bisa jadi mereka datang hanya untuk main-main saja. Dan ketika ditanya, tadi ada pernyataan bahwa datang ke perpustakaan itu sebagai merasa seperti terintimidasi. Menurutku jauh dari kata intimidasi sih, karena desain perpustakaan sendiri tidak melulu isinya buku. Kayak kita ke sini ada ruangan-ruangan lain yang bisa kita explore gitu. Oke, kalau Kak Tuti sendiri pertama kali ke perpustakaan banget tuh
umur berapa? Perpustakaan mungkin ke perpustakaan sekolah sejak SD, tapi untuk ke perpustakaan besarnya itu aku di kelas 7 SMP waktu itu ada kunjungan bersama guru-guru aku ke perpustakaan nasional. Jadi nggak ada kesan yang seperti terintimidasi Yang ya dari malah sebagai tempat yang asik sih Kak untuk kunjung. Kalau pustakawannya sendiri tuh kesannya seperti apa bagi Kak Palupi dan Kak Titi pas pertama kali ke perpustakaan? Dulu SD belum ada pustakawan sih, jadi kalau masuk ya senang gitu aja gitu. Terus Jangan ada yang jaga gitu ya? waktu SMP juga pernah berkunjung ke perpustakaan di Tanjung Duren gitu ya, yang dulu tuh masih bukan di sini ya, kayaknya masih di tempat ruko seperti itu gitu ya. Iya, itu ya ketemunya sama penjaga perpusnya gitu, belum ketemu sama yang pustakawannya yang kayak sekarang. Memang pustakawan tuh udah jauh lebih dikenal, terus juga udah banyak gitu ya, terus udah lebih ramah pelayanannya sama masyarakat juga gitu. Kayaknya aku sama di Tuti agak berbeda nih, perpustakaan di era Tuti udah jauh lebih interaktif gitu ya. Betul, Di betul, era betul. aku ya itu bukunya masih nggak variatif, terus juga kesannya ya kadang masih seram gitu ya, masih perpus gitu. Tapi ya karena aku suka ya aku sering ke perpus. Oke, lanjut ke pernyataan kedua ya Kak. Perpustakaan zaman sekolah waktu masih SD, SMP, SMA atau kuliah itu sama perpustakaan sekarang tuh beda banget atau enggak? Yes, dua-duanya yes. Boleh sekarang dari Kak Tuti dulu, mungkin bisa dijelasin menurut Kak Tuti bedanya tuh dari segi apa? Bisa dari segi bangunan, SDM. Oke, kalau ditanya beda banget, udah pasti beda karena ada perkembangan digital, ada perkembangan lainnya juga. Perpustakaan sekolahku pas zaman aku itu masih isinya full of book, benar-benar jadi datang masuk buku semua. Dan sekarang perpustakaan sekolahku itu isinya ternyata nggak cuma buku, sama kayak ada ruang podcastnya juga ternyata untuk siswa-siswanya, terus ada layanan aktivitas digital kayak ada komputer yang bisa digunakan kapanpun, ada bahkan di perpustakaannya itu nyediain boneka-boneka juga dan buku-buku kayak gini juga. Dan perpustakaan sekolahku tuh fun fact-nya sekarang jadi perpustakaan terbaik juga, jadi salah satu perpustakaan terbaik yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta dan terbaik di Jakarta Utara juga kemarin gitu. Jadi kalau ditanya beda banget apa enggak, jelas beda banget. Beda banget ya Bang. Kalau bisa kita lihat dari zaman Kak Tuti nih, perpustakaannya berarti kayak udah modern banget gitu ya. Iya, kalau sekarang udah jauh lebih modern dan lebih menyesuaikan era Gen Z kali ya kayak. Kalau dari zaman Kak Palupi gimana tuh? Udah ada belum seperti yang dibilang Kak Tuti? Kalau dulu sih aku belum ada ya. Kalau dulu zamanku 2006 SD itu ya masih banyak bukunya hitam putih. Bukunya masih banyak kan ya pelajaran. Terus biasanya perpustakaan tuh paling pojok gitu. Paling pojok ditaruhnya gitu ngepil. Terus kalau misalnya di SMP di 2006 sampai 2009 itu masih sama juga gitu ya, masih sama. Buku kalau itu kita pinjam aja ke perpustakaan. Pokoknya perpustakaan tuh biasanya pinjam bukunya banyak kan ya, buku pelajaran yang dipinjam gitu ya. Apalagi kan aku waktu itu SMP-nya SMP negeri, jadi kita kalau misalnya itu harus ikut sirkulasi buku setiap bulan karena bukunya gratis ya, dan itu ditaruhnya di perpustakaan. Kalau di yang aku bisa bisa rasain perbedaan itu pas di SMA, karena SMA kan waktu itu udah masuk di 2009 sampai 2012 ya. Perpustakaannya tuh udah lebih rapi, udah banyak bukunya tuh nggak hanya buku pelajaran tapi banyak buku-buku fiksi gitu ya. Aku kenal kayak puisi-puisinya Pak Sapardi, puisi-puisinya Aan Mansur, itu waktu itu di perpustakaanku gitu, perpustakaan di SMA gitu ya. Terus ada banyak program juga. Pustakawannya ini udah bukan lagi guru. Kalau di SD SMP tuh waktu itu pustakawannya adalah guru, jadi guru sebagai pustakawan. Tapi waktu di SMA pustakawannya beda sendiri, jadi dia udah punya kayak program-program nih. Dan aku juga karena termasuk orang yang aktif di perpustakaan, aku bikin program juga sama salah satu media nasional tuh ya, untuk kunjungan ke perpus, dan kita adain pelatihan nulis bareng dan lain sebagainya itu. Dan kayak gitu sih 2012. Berarti pas SMA ya merasakan Ya rasakan yang permainannya gitu ya. Dan aku kunjungan di perpustakaan Jakarta Barat ini juga pas SMA udah jauh lebih eksploratif gitu, udah banyak buku anak, layanannya juga udah banyak, lomba-lomba yang dihadirkan juga banyak, karena kan
nggak menutup kemungkinan ya motivasi kita untuk bisa datang ke perpustakaan juga salah satunya kalau perpustakaannya mengadakan lomba untuk memotivasi pengunjungnya atau pemustakanya gitu sih. Pernyataan selanjutnya boleh kita lanjut. Perpustakaan itu punya peran dalam mendukung karir Kak Palupi dan Kak Tuti hingga saat ini. Yes or no? Kalau dibilang mendukung karir tentu ada, karena aku juga tumbuh bersama Kak Palupi, aku ikut komunitas literasi bersama Kak Palupi yang which is itu kita kemana-mana pasti kaitannya erat banget sama perpustakaan ya Kak ya. Kita ngisi di berbagai perpustakaan, jadi perpustakaan sangatlah berpengaruh sama karirku. Terlebih aku juga bergerak di bidang pendidikan yang dimana aku butuh beberapa referensi baik di dalam ilmu yang aku ajarkan ke anak-anak muridku, dan itu pasti akan aku cari di perpustakaan dan akan aku sarankan anak-anakku selalu untuk mengunjungi perpustakaan terdekat di wilayahnya mereka gitu. Jadi biar nggak melulu kita tuh cuman belajar aja, cuma kita harus bisa aktif ke perpustakaan juga ya, biar sekalian mengenalkan perpustakaan tuh. Iya. Kalau ditanya sih sebenarnya perpustakaan itu tadinya bukan sebagai tumbuh di karir ya, karena memang ya waktu itu aku memang ikut di perpustakaan sebagai pemustaka atau pengunjung, terus ikutan lomba, terus ternyata oh ada loh ya di perpustakaan tuh hal-hal yang bisa kita kolaborasikan. Dan memang waktu aku di jurusan pendidikan aku punya komunitas literasi yang aku bangun dari 2016 yang memang berkecimpung di dunia anak-anak dan mengajarkan anak-anak untuk bisa baca dengan cara yang menyenangkan. Jadi waktu itu kita tumbuh bersamanya tuh sebenarnya di perpustakaan Jakarta. Sebelum perpustakaan Jakarta tuh jadi besar kayak sekarang. Kita tuh bantuin salah satu di sana ada programnya adalah perpustakaan lama untuk pemustaka cilik. Jadi setiap bulan kita bantuin program-program di sana gimana sih cara bikin program yang bagus supaya anak-anak tuh ke perpustakaan bukan hanya sekedar baca, tapi dia punya pengalaman yang menarik ketika datang ke perpustakaan. Dan ketika pulang dia bisa cerita ke temennya, kemarin tuh aku ke perpustakaan kegiatan ini loh, dan ternyata seru loh. Nah itu akhirnya ketika aku sudah banyak gitu kegiatan di perpustakaan, nyemplunglah lagi gitu untuk bikin program-program di perpustakaan yang ada di wilayah-wilayah yang memang sesuai dengan passionku di bidang pendidikan dan juga di bidang literasi anak. Nah akhirnya juga aku sering bergabung di perpustakaan. Tapi sebenarnya perpustakaan itu sekarang aku lihatnya adalah sebagai ruang belajar juga sih ya, buat keluarga, buat anak-anak yang bisa dijadi ruang belajar untuk bisa mereka mengeksplorasi dunia literasinya dan dunia pengetahuannya. Kalau komunitas yang sekarang masih aktif gitu ada nggak? Dari tahun 2016 masih sekarang di Panjar dan Literasi gitu ya, di FGL, dan itu masih sering bikin kegiatan sampai tahun ini. Dan kegiatan terdekat kita akan ada literasi Ramadan menyenangkan gitu dengan salah satu media nasional juga di Maret nanti. Kalau Fatuti ada komunitas yang masih aktif sampai sekarang di Aku join sama komunitasnya Kak Palupi. Tapi kan kamu punya komunitas sendiri juga kan? Yang di taman baca itu yang kamu sering baca di toilet. Jadi aku gabung juga sama komunitas atau bercerita kan namanya. Jadi dulu sebelum Danau Cincin itu, sekarang kan Danau Cincin setelah PON di 2025 kemarin itu sudah dirapihkan ya. Sebenarnya di belakang JIS tuh. Nah, sebelumnya itu kan, sebelum dirapihkan itu kan itu masih kayak tempat-tempat main, tempat-tempat jajanan. Jadi di situ itu anaknya banyak yang putus sekolah, dan aku sempat bikin kegiatan literasi sama teman-temanku. Aku join juga sama teman-temanku untuk setiap minggu di jam 3 sore. Itu kan biasa daripada anak-anak pada nongkrong, itu kita gelar buku dan segala macamnya. Kalau mereka mau mewarnai silakan, mereka mau beli toko di situ ada. Atau kalau misalnya mereka minta bacakan suatu buku, atau kita inisiatif untuk membacakan mereka suatu buku, karena memang dominan di antara mereka itu tidak lanjut sekolah karena ekonomi gitu. Jadi biar mereka tidak buta huruf banget, aku dan teman-teman Atap Bercerita ini buatlah kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi cuma bisa di hari Minggu. itu biasanya berapa orang Kak yang hadir? Yang hadirnya itu nggak bisa dipastikan, tapi sekitar 10 sampai 15 lebih gitu. Lumayan ya. Oke, kita tadi udah dengar gimana perpustakaan berperan dalam mendukung dan menunjang karya dari Kak Tuti dan Kak Palupi. Mungkin pernyataan yang terakhir nih ya.
pernah nggak sih waktu kecil Kak Tuti dan Kak Palupi tuh berpikiran kalau suatu saat aku bakal jadi pendongeng gitu, kayak aku bercita-cita jadi pendongeng gitu? Oh ini pakai yes or no juga? Oh, nggak pernah kepikiran bakal suatu saat bakal jadi pendongeng. Mungkin dari Kak Tuti dulu boleh diceritain dari kecil tuh cita-citanya sebenarnya apa dan kenapa bisa tercimpung di dunia literasi. Oke, ini menarik sekali pertanyaannya. Kalau ditanya mau jadi pendongeng atau enggak. Kalau ditanya cita-cita dari kecil mau jadi apa, sempat mau jadi guru. Tapi anak kecil itu kan biasa ya udah nggak ada pemikiran yang panjang banget ya Kak. Dari kecil itu aku seneng banget ngeliat orang punya uang. Otaknya tuh udah bisnis. Jadi dulu tuh dari kecil aku jualin ini loh Kak, apa namanya? Binder itu. Binder yang binder kan dulu tuh ada gambar-gambar itu dulu tuh aku SD aku jualin begitu sampai punya kakakku tuh aku jualin. Pokoknya intinya adalah kalau aku megang duit aku udah jadi orang kaya. Dan dulu ini mereka adalah cita-citaku kalau ditanya mau jadi apa, aku mau jadi mbak-mbak yang di pom bensin yang megang uang banyak. Itu aku berpikiran bahwa oh itu uangnya dia gitu loh. Oh kalau aku jadi mbak-mbak pom bensin uangku banyak gitu kan, dan mereka uangnya kan tebal gitu kan tanpa ya lambat laun oh ternyata kan itu uang perusahaannya ya. Jadi pikiran itu. Kalau ditanya mau jadi pendongeng mau atau enggak, belum pernah kepikiran akan jadi pendongeng, tapi aku suka banget baca buku dari kecil dan selalu dibacakan buku sama mamaku juga dari kecil, pakai majalah Bobo atau beli majalah-majalah dulu kan di SD tuh ada bazar buku yang 3.000-an kalau nggak salah tuh. Pokoknya ada bazar buku, dia ada labelnya gitu, kita tinggal checklist mau beli buku yang mana. Itu dulu ada kayak gitu dan mamaku tuh selalu beliin buku, selalu bacain buku. Terus nggak expect kalau misalnya lambat laun aku nyebur di dunia literasi dan dikit demi sedikit belajar mendongeng juga dari Kak Palupi, dari teman-teman yang lain, melihat teman-teman yang bisa mendongeng. Ternyata belajarnya memang sambil apa ya Kak, sambil berkegiatan gitu ya. Nah itu, jadi nggak pernah ada pikiran akan jadi pendongeng sih Kak. Menarik sih, aku juga sempat ngerasain karena mungkin kita nggak beda jauh ya Kak, yang checklist bajar buku YouTube. Aku biasanya tuh nggak mikir kayak checklistin semua, tapi nggak aku baca ujung-ujung. Nah mungkin boleh dari Kak Palupi gimana waktu masih kecil nggak pernah kepikiran jadi pendongeng? Iya, jadi waktu kecil tuh aku cita-citanya adalah dokter. Ya, jadi cita-cita kayak anak kecil zaman kuno ya, zamanku dulu nggak tahu setiap kali ditanya kok jadi apa, mau jadi dokter gitu ya. Karena yang digembal-gembalkan adalah dokter. Tapi karena aku bisa baca sejak usia 3 tahun dan aku nggak TK sama sekali, aku sering ngajarin anak-anak di rumahku sekalian tuh baca gitu. Makanya kalau dulu tuh dibilangnya kan aku Palupi ya. Orang-orang sekitar tuh manggil aku tuh upil mendetil gitu. Iya, karena aku suka ngajarin orang-orang baca dan detail bacanya. Nah akhirnya waktu kata omku, cocok lah kalau nanti jadi dokter. Tapi karena aku lahir bukan dari keluarga yang up banget gitu ya, jadi pupus lah harapanku untuk menjadi dokter saat aku harus memilih mau SMA atau SMK. Aku nggak bisa SMA gitu ya, aku harus memilih SMK karena catatannya adalah aku bisa langsung kerja saat itu. Tapi karena aku orangnya ngeyel dibilangnya gitu ya, ngeyel dan punya ambisi yang kuat, aku nggak mau putus di SMK aja. Akhirnya aku dari hasil kerja aku dulu aku kerja di SMK gitu ya. Kalau sekarang aku lihat flashback ke belakang, dulu aku gulung-gulungin kain karena aku kerja di toko kain dulu gitu ya pas SMK, lulus SMK itu. Aku nyisihin dari uang jajanku untuk les lah di salah satu lesan yang bisa menunjang ke perguruan tinggi. Karena kan anak SMK nggak belajar ya, atau nggak belajar SNMPTN gitu ya. Dulu namanya SNMPTN tertulis gitu ya, nggak belajar itu. Terus akhirnya aku masuklah di dunia pendidikan dasar pula gitu ya, dengan yang aku pilih sendiri karena memang aku ngelihatnya guru SD itu bisa ngajarin banyak hal gitu, bisa ngajarin banyak mata pelajaran. Nah 2015 aku kepilih sebagai salah satu pendidik mahasiswa pendidikan gitu ya, yang ikut serta kerjasama sama KBRI di Malaysia di Sarawak untuk ngajar anak-anak TKI. Jadi di sana anak-anak buruh migran di CLC namanya Community Learning Center, bukan di sekolah formal, mereka belajar. Dan akhirnya aku
kepilih di situ. Dan aku mikir kalau misalnya cuma pakai pembelajaran aja, mereka akan lupa saat aku udah ke Indonesia lagi. Akhirnya aku pakai metode dongeng ke mereka untuk nyeritain tentang cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia gitu ya, cerita-cerita heroik dan nasionalisme di Indonesia tuh seperti apa gitu ya, yang akhirnya bisa nempel sama mereka. Sampai saat ini aku masih sering dapat pesan gitu ya dari salah satu cibu di sana, kalau mereka masih ingat kamu loh, mereka masih mengingat kamu sebagai orang yang ngejelasin tentang cerita-cerita rakyat gitu. Dan itu akhirnya membuat aku kok cerita itu bisa jadi media pembelajaran yang mengesankan bagi anak kayak gitu. Nah akhirnya dipakai deh sampai sekarang. Aku karena terlatih juga kemampuan mendongengnya, akhirnya aku bisa mendongeng buat banyak sekolah di kegiatan literasi gitu. Oh, berarti Kak Palupi tuh mendongeng sejak pada saat itu ya? Ya. Pertama kali. Ya, pertama kali untuk mendongengnya ya, tapi kalau aku ikutan lomba mendongeng, lomba bercerita gitu ya, lomba bertutur itu sebenarnya dari SD, karena kemampuan bertuturku sering banget diikutkan lomba sama guru-guru ya dari SD. Kalau belajarnya gitu pernah nggak sih Kak Palupi ikut-ikut kayak kelas mendongeng, apa kayak otodidak aja gitu? Ada ikut kelas mendongeng juga dari pendongeng-pendongeng profesional yang ada di atasku yang sudah punya banyak pengalaman. Tapi selain itu juga dari buku, banyak referensi buku yang aku baca juga terkait tentang mendongeng dan juga read aloud gitu ya. Dari referensi teori belajar pembelajaran kenapa harus bercerita juga, itu juga aku baca. Yang akhirnya aku mix method sama kemampuan diriku sendiri sih. Karena emang nyambung ya kayak gitu. Kalau Kak Tuti pertama kali mendongeng tuh waktu kapan tuh Kak? Pertama kali mendongeng itu waktu aku masih jadi mahasiswa dan aku join komunitasnya Kak Palupi, karena aku banyak banget belajar dari Kak Palupi dan banyak banget tumbuh dari Kak Palupi. Ketika aku join komunitasnya Kak Palupi itu selalu bilang, "Ti, udah kamu nyemplung aja, karena kalau kamu nggak nyemplung kamu nggak tahu rasanya." Itu tuh dari aku gemeteran ngomong depan orang, masih keringet-dingin dan segala macamnya, dari aku nggak bisa baca buku tuh masih kayak nadanya ya udah kayak orang baca aja, dan kalau kayak gitu kayak ternyata kalau kita bacanya kayak gini anak-anak nggak mau dengerin ya. Betul. Terus lama-kelamaan belajar sendiri, dari mulai read aloud sampai Kak Palupi ceburin, "Ti, udah besok kamu dongeng Ki." Udah bawain aja cerita yang simpel dulu, tokohnya 2 aja dulu dan segala macam. Dari situ aku belajar bahwa akhirnya dikit demi sedikit bisa gitu, dan aku ikut diundang juga ke beberapa perpustakaan dan beberapa event juga karena belajar dari Kak Palupi tadi. Tuti mau makan apa abis ini? Kayak di endorse rasanya. Boleh Kak, mau makan apa? Kak Palupi dan Kak Tuti ini sama-sama unik ya kisahnya. Yang satu mau jadi dokter, yang satu mau jadi Bamba pom bensin. pom bensin yang banyak duitnya. Emang gitu juga gitu gak sih? Yang penting banyak uang. Ya betul. Apa aja kayaknya. Realistis Kak. Kalau sekarang lebih banyak mendongeng di mana Kak? Kak Palupi dan Kak Tuti sering bareng apa sekarang udah sering pisah gitu? Udah sering pisah sih, beberapa kegiatan ya Tuti sendiri sama teman-teman dari FGL, atau Tuti ngembalin sendiri gitu. Udah nggak sering sama gitu. Paling ada beberapa kalau misalnya emang di FGL itu butuh gabungan gitu ya, karena FGL juga relawannya banyak Kak gitu. Sekarang kita udah nambah 8 relawan lagi di tahun ini, jadi udah ada 25 relawan gitu yang setiap kalau ada project aku selalu open project di grup komunitas, jadi mereka bisa pilih sendiri. Dan itu kan bisa mengembangkan mereka gitu ya, untuk bisa keluar dari zonanya masing-masing dan bisa masih kesempatan lah ke mereka kayak gitu. Jadi ya banyak pisahnya sih. Banyak pisahnya dan banyak udah kamu jalannya sendiri gitu. Kalau aku masih kecil nih, pernah nggak Kak Tuti dan Kak Palupi didongengin? Kayak merasakan rasanya didongengin gitu pertama kali itu waktu usia berapa? Sering sih, atau sama bapakku sih. Ya orang tua. Ya sama bapakku. Usia ya kayaknya yang aku ingat ya, yang aku sudah mengingat itu di usia 3 tahun itu sih aku Sudah mulai ya. Dulu tuh sering banget ya kita kena mati lampu gitu gak sih? Waktu kecil tuh sering banget ada pemadaman lama banget. Nah karena aku bosenan gitu ya, jadi bapakku suka pakai lilin, terus dia bikin gitu ya, bikin lilin dari ngangannya, dari bayangannya sambil
cerita. Itu momen-momen yang aku ingat itu hangat sih kalau mati lampu. Padahal sekarang aku nggak suka mati lampu ya, harus gerak gitu. Tapi dulu aku mengingat momen itu sebagai momen aku bisa bonding sama bapak. Kak Tuti pasti nggak relate ya yang mati lampu. Iya, kayaknya di zaman gua masih sering mati lampu. Aku ternyata ini Kak, aku tuh diceritain sambil naik motor. Oh, Iya di motor. Jadi sambil dibonceng, sambil pelukin, aku peluk ayahku biasanya tuh diceritain sambil jalan gitu. Misalnya kayak cerita-cerita Malin Kundang tuh dulu kan masih ditayangkan di TV ya. Dan itu sebelum ditayangkan di TV tuh aku udah diceritain dulu sama ayahku. Dulu tuh ada tahu anak kalau durhaka jadi batu. Itu tuh dulu diceritakan dulu sama ayahku gitu. Ayahku suka cerita yang mungkin ayahku tahu doang gitu. Beda juga ya, Kak Tuti naik motor, naik mobil, aku naik sepeda kayaknya. Mau begitu. Terus sekarang biasa kalau naik motor, hah gitu. Beneran. Tapi keren sih unik-unik kisah dari Kak Paluti dan Kak Ruki. Yang satu pas mati lampu, yang satu lagi di jalan. Bebeknya nggak dimakan sama gua. Alpha itu harus sesuai sama fakta di lapangan, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka tahu. Anak ke Kak Paluti atau ke Kak Tuti yang benar-benar di luar nalar gitu. Kalau di rumah aku dongnya nggak mungkin pakai kostum juga gitu. Karena buat banget pakai kostum di depan anak gitu ya. Mereka relate kan sama akses-aksesnya. Biasanya kalau kita mau Nah, di episode selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana sih kondisi literasi masyarakat Indonesia pada saat ini. Jangan kemana-mana, stay tune di episode selanjutnya. Tetap di Bilik Perpus Podcast, bincang literasi terkini di perpustakaan. See you!